seorang istri atau seorang ibu memang harus pandai bersyukur. Keluarga adalah garda terdepan di dalam menanamkan nilai-nilai. Tegak bangsa karena budi, runtuh budi bangsa binasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Kembali lagi di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tentunya bersama saya Nurmalia Agustina yang akan memandu acara pada podcast kali ini. Nah, podcast kali ini kita akan membahas mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu mengenai korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan, baik masyarakat maupun pemerintah. Maka dari itu, kita di sini akan membahas mengenai pencegahan terhadap tindakan korupsi tersebut. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita akan mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Yang pertama, ada narasumber, beliau merupakan orang nomor 1 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD. Yang kedua, ada Ibu Dr. Yayah Ruhiyah. Beliau merupakan dari akademisi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Ketua Himpaudi Provinsi Banten, dan Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Banten. Kemudian narasumber yang ketiga ada Ibu EN Nuraini SAG. Beliau merupakan Ketua Dharma Wanita Persatuan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, tema podcast kita kali ini mengenai peran perempuan terhadap pencegahan tindakan korupsi. Nah, sebelum kita membahas jauh tentang peran perempuan terhadap pencegahan korupsi tersebut, kita terlebih dahulu akan menyapa narasumber kita pada kali ini. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Nah, kan di sini kita akan membahas mengenai peran perempuan terhadap pencegahan tindakan korupsi. Nah, sebelum kita membahas mengenai peran perempuan terhadap tindakan korupsi, mungkin Bapak Rektor akan menyampaikan kata pengantar terlebih dahulu. Dipersilahkan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang atas limpahan karunia rahmatnya, alhamdulillah di kesempatan siang yang berbahagia ini bersama narasumber yang tadi sudah dikenalkan, izinkan terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal terkait acara yang digelar oleh podcast UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Terlebih dahulu tentu setelah bersyukur, bersalawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Apresiasi tentunya sebelum melangkah lebih lanjut dalam pembicaraan kali ini kepada tim humas ya dari UIN yang telah berupaya dan berinovasi ya untuk menyebarkan nilai-nilai edukasi termasuk pencegahan korupsi ini. Kedua, tentu terima kasih kepada narasumber Ibu Yayah dan Ibu EN Nuraini yang dalam kesempatan kali ini berkenan hadir mendampingi rektor untuk memperkuat ya bagaimana masyarakat agar bisa sama-sama mencegah apa yang disebut dengan tindakan korupsi. UIN sebuah lembaga yang memiliki cita-cita yang sangat luhur ya sejak berdiri tahun 1962 dan merupakan lembaga pendidikan tertua di Banten. Yang ini harus dijaga baik itu akademiknya maupun juga SDM-nya maupun apalagi cita-citanya. Ya, untuk menggapai cita-cita itu perlu ikhtiar. Yang salah satu ikhtiarnya adalah bagaimana agar tindakan korupsi yang sekarang ini sedang sedang hangat sebagaimana tadi disampaikan juga oleh pemandu acara
Kita tidak usah terbawa-bawa, tapi justru menjadi garda terdepan bagaimana agar tujuan yang diciptakan negara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau bahasa sekarang yang mungkin ada diterjemahkan secara singkat Indonesia emas, maka salah satunya adalah perguruan tinggi harus tampil ya bersama masyarakat, bersama pemerintah dan bersama penegak hukum agar korupsi ini jangan sampai terus merajalela, menghancurkan nilai-nilai kebangsaan ini. Kita ingat pepatah ya, tegak bangsa karena budi, runtuh budi bangsa binasa. Nah, supaya jangan sampai dibinasakan oleh Allah, maka ikhtiar apapun termasuk podcast hari ini, menurut saya ini saya sangat apresiasi sekali. Nah, selain tadi untuk menggapai cita-cita UIN itu sendiri, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan oleh tokoh ulama terkenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya kira itu pengantar singkat, dan sekali lagi semoga acara ini bermanfaat untuk para pemirsa di mana berada dan terutama keluarga besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, terima kasih Bapak telah menyampaikan kata pengantar pada podcast kali ini. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai peran perempuan terhadap pencegahan korupsi. Nah, tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa hari ini ada Ibu Dr. Yayah Ruhiyah. Ya. Nah, di sini Bu, kan perempuan itu memang mempunyai peran yang sangat luar biasa. Nah, di dalam tindakan korupsi ini bagaimana peran perempuan terhadap pencegahan korupsi? Baik, terima kasih. Saya sangat berbahagia hari ini karena langsung Bapak Rektor yang memimpin di garda terdepan. Terkait peran perempuan di dalam pencegahan korupsi ini memang berangkat dari keluarga sebetulnya. Karena bagaimanapun juga keluarga adalah garda terdepan di dalam menanamkan nilai-nilai. Nilai-nilai apa sih yang sebetulnya terjadi ada korupsi ini? Yang pertama adalah nilai kejujuran. Kejujuran itu memang harus ditanamkan sejak dini. Makanya dimanapun keluarga adalah utama. Jadi contoh teladan yang dilakukan oleh para keluarga terutama orang tua di dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran itu adalah di setiap kehidupan kesehariannya. Dan di dunia pendidikan tentunya, terutama kita ini kan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ada jurusan Fakultas Tarbiyah di mana itu adalah bagian dari bagaimana sebagai guru itu akan mencontohkan bagaimana nilai-nilai itu kepada masyarakat dan kepada anak didiknya. Nah, ini adalah perannya luar biasa. Jadi perempuan ini di segala lini di dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran itu terus menjadi sentral ya. Karena bagaimanapun juga seorang ibu ya melahirkan anaknya juga terus di dalam pengasuhannya itu penting menanamkan nilai-nilai itu. Dan nilai-nilai itu tentunya akan ditiru oleh anak-anak kita. Setiap kata dan perbuatannya akan ditiru oleh anak-anak kita. Mungkin itu. Jadi akhlak terutama nilai keteladanan yang harus dimiliki oleh para perempuan. Nah, baik. Tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa peran perempuan terhadap keluarga. Karena memang perempuan tersebut merupakan yang kalau misalkan di keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, tadi kan sudah disampaikan peran perempuan. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi tersebut? Baik, kita ingat bahwa hari ini begitu banyak ya hal-hal yang tidak mungkin itu terjadi. Bahkan negara kita ini akan bangkrut kalau semakin banyak korupsi terjadi. Kembali lagi bahwa hal yang harus dilakukan oleh kita generasi muda dan ibu-ibu terutama kaum perempuan itu adalah menanamkan nilai-nilai itu seperti apa. Contoh ya, nilai kejujuran itu dikenalkan kepada anak usia dini. Jangan terlambat, nanti nunggu SD gitu. Ini sangat terlambat. Dan pada anak usia dini itu kan 0 bulan sampai 6 tahun menurut undang-undang ya. Jadi ini masa emas yang memang yang harus menjadi perhatian orang tua. Contoh ya, diajarkan bagaimana anak itu antri. Ketika anak sabar mengantri, itu adalah bagian dari penanaman nilai-nilai kesabaran. Orang yang tidak sabar,
berarti hayang nyerobot gitu ya. Artinya pengen nyerobot terus, berarti kan di situ ada nilai yang tidak baik yang itu harus dicegah. Nah, itu yang disebut contoh baik atau praktek baik yang memang harus ditanamkan di rumah dulu sebelum di sekolah. Faktanya tidak, karena kita melihat keluarga hari ini pada sibuk ya. Mana sih yang mau saya contoh, apakah yang saya contoh di YouTube atau udah bagaimana? Ya kan? Saya juga heran hari ini anak-anak kita juga kan tidak mendengar kata orang tuanya. Jadi orang tua itu ternyata dianggap angin lalu bagi anaknya ketika omongannya, nak jangan begini, jangan begitu. Oh emaknya aja begitu. Nah artinya dari situ kita sebagai perempuan melihat bahwa ketika contoh kejujuran itu akan dilihat oleh anak, anak akan meniru. Misalnya, tok 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 mah ada tamu, bilang mamanya nggak ada. Bilang papahnya nggak ada. Nah itu hal yang kecil yang memang sebetulnya harus mulai ditanamkan. Jadi memang tidak boleh bohong gitu. Nah faktanya kan banyak sekali yang terjadi. Itu yang pertama yang memang harus kita tanamkan supaya nilai-nilai itu tidak terjadi dari keluarga, dari tatanan pendidikan. PAUD, nah PAUD juga ini lagi transisi SD, PAUD menyenangkan lagi booming nih ya. Tapi ingat, jangan salah bahwa pendidikan anak usia dini juga karakter yang perlu diutamakan. Di situ ada nilai-nilai aspek-aspek pengembangan yang memang di sana mencegah terjadinya korupsi. Ada lagi, kita ini sekarang jarang mendongeng orang tua. Ya. Jadi nilai-nilai kebaikan itu biasanya disampaikan anak dengan dongeng atau cerita. Ya kan? Jadi ketika anak-anak mendengar cerita kita atau orang tuanya sering cerita tentang nilai-nilai kebaikan, kejujuran, kesabaran, itu dari cerita. Ya, jadi cerita itu juga jarang tersampaikan sekarang kepada anak-anak kita. Nah itu beberapa hal yang perlu ditanamkan kepada generasi kita, terutama jangan terlambat, jangan nunggu SD, jangan nunggu SMP. Sejak 0 bulan dalam kandungan. Jadi mulailah kalau ibu yang sedang hamil atau pasangan baru menikah, mulai jangan bohong. Itu dulu ya. Jadi kalau sudah ada nawaitu itu insya Allah. Jadi kesananya pun akan membesarkan anak dengan tanpa bohong. Begitu. Oke. Berarti memang betul sekali ya penanaman dalam untuk mencegah terjadi korupsi ini dari hal kecil dulu ya, terutama kejujuran. Apalagi peran perempuan di dalam keluarga itu sangat berpengaruh. Maka dari itu peran perempuan di keluarga harus betul-betul menjaga agar keutuhan rumah tangga bisa terjalin dengan baik. Betul. Gitu. Nah sekarang seberapa persenkah atau apakah peran perempuan itu bisa mencegah terjadinya korupsi? Seberapa persen gitu Bu? Kalau berapa persen sih begini ya, kita kan melihat sekarang fenomenanya begini. Tuntutan dari istri. Sekarang gaya hidup perempuan ya kita lihat. Lihat temennya pakai tas baru. Tas baru itu kan bermerek. Lalu tasnya nggak bermerek, kalah nih sama gue. Itu ibu-ibu sosialita ya, gaya hidup yang memang tidak bisa kita pungkiri, itu faktanya memang ada. Dan tentunya kita memang melihat fakta tersebut tidak hanya dari sisi itu. Kemudian dari sisi kebutuhan ekonomi, di mana memang ketika kebutuhan ekonomi sangat mendesak, contoh kalau musim-musim masuk sekolah ya, pendaftaran kayak gitu. Gimana nih, dari mana nih? Kan ada hal-hal yang harus dilakukan secara segera. Tapi kalau misalnya orang-orang yang tidak tadi memahami bagaimana konsep agamanya, bagaimana pertanggungjawaban kepada Allah gitu ya, kepada Tuhannya, itu ya dianggap biasa saja. Udahlah, yang penting anak gue sekolah, anak aku diterima dengan cara apapun. Kadang-kadang kan dianggapnya sih memang kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk menyekolahkan anak kita. Ya tetapi dengan cara yang bagaimana? Banyak cara-cara yang kita lihat hari ini terjadi di keluarga yang memang tidak hanya tadi hedonis, tetapi dari sisi ekonomi yang memang pengeluarannya lebih besar daripada tiang ya. Lebih besar pasak daripada tiang. Kata orang Serang mah tidak sesuai gitu. Kepengen gaya tapi tidak melihat siapa dirinya gitu. Jadi yang gaya baik tapi
Kalau apa ya bahasanya tuh Pak Rektor ya? Lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan mungkin. Ya, itulah. Jadi tidak melihat bahwa kita ini siapa gitu. Jadi memang betul banyak kita kehilangan kesederhanaan kita. Ngelihat temannya bawa mobil kepengen gitu. Teruslah terjadi hal-hal supaya ayahnya beli mobil gitu ya. Kalau saya kesederhanaan itu tinggi ya. Jadi memang perlu ditanamkan nilai kesederhanaan. Makanya sekarang kan lagi dipotretin tuh siapa yang bawa Alphard yang misalnya. Nggak boleh ya. Iya, ya, siapa yang mungkin apa yang harga tasnya 25 juta kayak gitu. Itu juga perlu ada edukasi. Karena kita ini lingkungan akademisi itu tidak terlalu juga menonjolkan siapa diri kita. Toh walaupun kita misalnya membawa hal-hal yang sederhana itu bukan berarti kita tidak mulia gitu. Justru itu yang harus kita tanamkan di lingkungan akademis yang memang hari ini juga harus mulai ditata supaya nilai-nilai kesederhanaan itu bukan juga menjadi nilai yang buruk. Justru itulah yang mengangkat kita. Sederhana juga akan lebih mulia. Toh juga orang yang kaya juga kalau dia tampil sederhana tetap mulia. Apalagi yang kita yang memang ya tidak juga kaya, tetapi kita harus merasakan bahwa di kesederhanaan itu ada kebahagiaan di sana. Ya, itu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi itu, Bu? Faktor yang kalau faktor tadi sudah disampaikan ya bahwa biasanya tuntutan kebutuhan. Ya tadi kalau misalnya tadi sudah disampaikan tuntutan kebutuhan, yang kedua itu ekonomi ya, yang ketiganya perilaku ya, jadi lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi ternyata. Jadi ketika lingkungan kita mungkin kalau kita kumpulnya sama penjual minyak wangi ya baunya wangi ya. Sama penjual ikan ya baunya ini. Nah, dan memang betul lingkungan itu sangat membentuk. Tidak hanya kita sebagai orang dewasa, anak-anak juga sangat terbentuk. Kalau misalnya di lingkungannya itu diajarkan sering berbohong, dia akan terbiasa berbohong. Bahkan berbohong itu bagi dia menjadi sebuah kebiasaan gitu. Nah, itulah yang memang yang menjadi hal biasa. Jadi memang kita lingkungan ini sangat-sangat mungkin harus diciptakan lah. Kalau seandainya ada yang berbuat yang demikian diingatkan. Artinya kita selalu saling mengingatkan bahwa diri kita juga mungkin tidak terlalu benar juga gitu. Tapi minimal mencegah itu kan dari dalam diri. Kemudian dari lingkungan terdekat kita. Kalau ada kita tahu misalnya kawan kita salah, kita diam itu juga salah. Ya minimal mengingatkan. Oh, kamu tuh salah loh. Nanti begini. Yang penting ngomong. Ya, jangan diem gitu. Kalau itu salah ya kita. Kalau sudah mengingatkan dia tidak peduli ya itu itu mungkin bagian dari kita upaya dakwah kan seperti itu. Jadi tidak mesti kita juga nunggu jadi ustazah kan. Kita mengingatkan orang salah itu kan segera itu salah loh, ya kan? Jadi kalau misalnya orang jadi ustazah semua kapan ngingetin sama orang-orang yang salah itu gitu. Jadi di lingkungan kita terdekat itu sudah mulai dari hal yang kecil. Mengingatkan. Dan ini selaras dengan tujuan diberlakukannya syariat Islam. Itu antara lain hifduddin ya. Maqasidus syariah, menjaga agama. Yang kedua menjaga harta, ketiga menjaga turunan, kemudian menjaga akal. Ini yang kadang-kadang tidak disinggung, menjaga lingkungan. Ya. Ketika tadi disuruh sederhana tidak berarti tidak boleh kaya. Kita malah harus kaya. Nah, tapi dengan kekayaannya keluarkan dong zakatnya. Ya gitu ya. Harus penampilan ini. Al-mu'minul khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ya, harus maju, harus keren. Bagaimana baik bisa naik haji kalau kita nggak punya uang kan? Betul. Jadi harus kaya. Saya dorong mahasiswa kami harus kaya, tapi kayanya kaya hati. Nah, sehingga dengan demikian dia bisa mengendalikan. Saya kira itu. Tambah. Biar hidup ya. Baik, tentunya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi tersebut ya. Salah satunya itu dari faktor lingkungan. Iya. Nah, sekarang bagaimana dampak kepada keluarga jika dari anggota keluarganya salah satunya misalkan ayah yang melakukan tindakan korupsi? Mungkin Bapak Rektor boleh ini jawab. Biar ibu aja dulu. Oh, silakan ibu. Enggak, Bu, silakan. Oke, dampak
kepada keluarga jika dari anggota keluarganya misalkan ayahnya melakukan tindakan korupsi? Iya. Dampak baik keluarga seperti Damp- apa, Bu? Dampaknya sangat jelek sekali, terutama kepada anak. Anak akan merasa malu dengan kelakuan bapaknya, kelakuan ayahnya. Kenapa kok ayah seperti itu? Saya jadinya diperolokkan teman, oh bapaknya korupsi, bapaknya korupsi. Oh, akhirnya apa? Nah, bapak sebagai kepala keluarga ya harus memberikan pengertian kepada anak apabila dia udah terlanjur. Jadi jangan sampai menerapkan kepada anak perbuatan seperti bapaknya. Jadi bapaknya minta maaf lah kepada anak jangan seperti bapaknya gitu. Itu aja yang Oke, bisa baik. Pak. Nah, sekarang apa yang memang harus dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga dalam mendukung peran ibu di dalam rumah tangga itu dalam pencegahan tindakan korupsi ini, Bu? Pak. Ya. Bapak, ya. Ada firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tidak ada jalan lain kecuali keteladanan. Keteladanan itu harus dimulai dari rumah tangga, kemudian di masyarakat, apalagi di lembaga pendidikan tinggi seperti UIN ini. Jadi kalau kita ingin berhasil memberantas korupsi atau paling tidak pencegahan korupsi, ya marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Saya kira itu teman. Oke, nah, peran seorang ayah memang harus sangat mendukung ya dalam rumah tangga, apalagi mendukung peran perempuan, peran seorang istri. Ya. Nah, sekarang perempuan mempunyai peran penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Apakah Ibu setuju jika ada organisasi perempuan yang tujuannya untuk bisa mencegah terjadinya korupsi? Silakan, Ibu. Oh ya itu setuju sekali. Tapi organisasi ini harus mempunyai tujuan. Untuk apa ini diadakannya organisasi tentang anti korupsi ini, supaya ibu-ibu atau seorang istri tercegah daripada perbuatan korupsi, apalagi untuk para suaminya. Oke, nah tadi kan mengenai apakah setuju jika ada organisasi perempuan yang memang tujuannya untuk bisa mencegah terjadinya korupsi. Nah, Ibu kan bagian dari organisasi Dharma Wanita. Iya. Nah, apakah di organisasi Dharma Wanita tersebut ada ada tindakan dalam mencegah terjadinya korupsi ini? Oh, baik. Jadi diadakannya diskusi secara berkala, ya. Terus saling mengingatkan kepada sesama anggota Dharma Wanita supaya tidak terkejadian, ya. Sebelum terjadi dicegah dulu, dikasih peringatan. Dan alhamdulillah ibu-ibu Dharma Wanita UIN SMA Banten ini alhamdulillah tidak ada, aman-aman aja gitu. Baik-baik semua ya. Iya, romantis Perempuan, aja, iya. ya, yang terdengar suaranya di obrol-obrolan gitu ketika kita sedang pertemuan rutin gitu, ya, dialog apa gitu, saling curhat. Tapi alhamdulillah ini aja, aman-aman aja gitu tuh. Perempuan hebat Ya, nurut-nurut lagi, Iya. kesederhanaannya tampak gitu, iya. Nah. Iya, kompak lagi. Oke. Nah, mungkin sebelum mengakhiri podcast kali ini ada satu pertanyaan lagi nih mengenai perempuan. Kan tadi Ibu juga sudah menjelaskan ya faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan korupsi itu salah satunya gaya hidup dari seorang perempuan atau dari seorang istri. Nah, tanggapan mengenai hal tersebut seperti apa, Bapak? Ya, pertama saya ingat sekali hadis Nabi, nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Saya berharap sang istri juga tidak hanya terjebak dengan urusan dunia. Sebagaimana mandat Rasul, sinari rumahmu dengan dua kegiatan, nawwiru buyutakum bis salat wa tilawatil Quran. Kalau sang istri memberikan contoh tentang keakhiratan, misalkan
katakan ibadah, itu ibarat nanam padi. Pasti rumput sekitarnya tumbuh, dunia mengikutilah. Tapi kalau seorang ibu ajol juga seorang suami hanya ngejar dunia aja dan mengenyampingkan nilai-nilai ukhrawi, ibarat nanam rumput yang tidak mungkin tumbuh di sekitarnya padi. Nah, inilah upaya-upaya itu. Salah satu upaya ya podcast ini. Bagaimana agar lebih banyak tumbuh padi, ya, bukannya rumput di UIN ini. Makanya saya dengan kesabaran, dengan ini terus saling mengingatkan. Sebab saya pun mimpin ini ingin husnul khotimah, ingin tenang. Tidak hanya kami, ya, OB kami, satpam kami, wakil rektor kami, kabag, dan semua kepala pusat dan lembaga. Sebab pertanggungjawabannya nanti di akhirat itu yang berat. Kullukum mas'ulun, kullukum ra'in, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Inilah yang menjadikan khawatir. Saya kira itu. Baik. Boleh satu lagi? Boleh, Bapak. Ibu silakan menurut pandangan Ada seperti unek-unek. apa? Iya, dipersilakan. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang istri atau seorang ibu memang harus pandai bersyukur ya terhadap apa yang penghasilan dari suami. Karena kita bersyukurnya itu suami itu punya penghasilan yang tetap ya, bersyukurnya itu. Kemudian harus pandai mengatur ya, menyesuaikan penghasilan suami dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi seorang istri jangan menginginkan keinginan. Yang ditonjolkan tuh keinginan aja. Tapi yang penting tuh yang kebutuhan. Dikala butuh baru umpamanya belanja belilah. Yang enggak butuh mah jangan hantem aja. Ya. Keinginan mah iyalah enggak berhenti itu. Ingin nafsu itu namanya. Iya, seadanya walaupun uangnya banyak hantem belanja. Termasuk sudah punya istri satu jangan dua gitu. Iya, kan istri itu sebagai bendahara utama di rumah, tahu akan pengeluaran dan pemasukan itu dari suami itu ya. Makanya jangan banyak menuntut gitu. Apakah ya menuntut? Alhamdulillah. Aman aja. Aman, Pak, ya. Alhamdulillah saya sudah memberi emas terbesar. Masya Allah. Ya, yang sulit di kilo. Ketika ketika kamu berilah, sabar aja lah, nanti aja. Nah, tak gembirakan aja ya hatinya, digembirakan ya dia jadi ngasih. Ya, jangan dimarahin, jangan diemosiin gitu. Jadinya akhirnya luluhkanlah hatinya. Terus pun dengan rayuan. Rayuannya. Keluarkan jurusnya ya. Iya. Dan yang hebat lagi kalau seorang istri atau seorang ibu di rumah tuh bisa menabung gitu tuh. Membuat kejutan suami. Dari mana kok uangnya kan gitu tuh. Saya juga sering dikejutkan itu. Saat saya lagi pusing, udah tenang, tahu-tahu wah, ini Pak Harto mesemnya keluar. Pak Harto mesem. Ada harta karun ya. Iya, candaannya kalau dikasih, kurang, ya itu yang kebahagiaannya seorang istri kalau selalu bersyukur. Itu aja. Baik, terima kasih mungkin untuk podcast kali ini yang memang sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi para penonton yang menonton pada podcast kali ini. Nah, kemudian memang peran perempuan itu memang sangat luar biasa dan terutama perempuan itu memang harus banyak-banyak bersyukur ya supaya memang menjaga untuk tidak terjadinya korupsi ini. Baik, Bapak Ibu terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan umur yang panjang. Oke, mungkin hanya itu yang podcast yang bisa. Bentar dulu, saya tutup silakan. dengan pantun dong. Boleh, silakan Bapak. Supaya tidak tegang, ya nggak? Iya. Pergi ke Surabaya naik pesawat. Cakep. Di bandara jumpa pramugari. Cakep. Podcast kita semakin kita perkuat untuk kejayaan NKRI. Masya Allah. Pantun yang sangat luar biasa. Balas. Nggak bisa. Belum menyiapkan. Oke. Baik, podcast kali ini saya memang sangat seru sekali ya. Semoga podcast selanjutnya bisa lebih seru lagi. Amin. Oke, saya akan tutup pada podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.